Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun keladi yang jawab salam saya doakan naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam sayurnya kentang yang jawab salam saya doakan lunas hutang. Aminnya kenceng nian talang ulu banyak utang jaknya ni. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma. Ulang. Macetnya jaknya ni lantuk jangan ni. Ulang. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim, para ulama, cerdik pandai, Bapak Haji, Ibu Haji, Bapak Kiai, Ibu Nyai. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Muttaqin. Yang sama-sama kita hormati jajaran aparatur pemerintah. Ini lurah apa desa, Pak? Kelurahan Talang Ulu. Hadir Pak RT, hadir Pak RW, Pak Babinsa yang sama-sama kita hormati. Serta Bapak Ibu sekalian, para tim suksesnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bapak, kalau jadi tim suksesnya gubernur, wali kota, DPR, DPRD, kadanglah jadi lupa, kadanglah jadi dak kenal lagi. Man belum jadi ini ngaku dulur galau, dulur kita, dulur kami nian, tapi lah jadi kadang lupa. Tapi kalau jadi tim suksesnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kita galau bakal ditunggu di hari kiamat. Wong betumpuan galau di padang masyhar, wong becarian galau Rasulullah. Ada wong India Aceh ya Rasulullah, sini ya Rasulullah. Ada wong Malaysia, sini. Ada wong Inggris, come here. Ada wong Talang Ulu, cak mana bahasa Rejang sini. Hah? Mindai Rasulullah. Ada ulah aja itu. Man kita semua jadi tim suksesnya Rasulullah, hadir kalau di masjid. Alhamdulillah, ini nih yang ku kenal. Dulu datang di Masjid Al-Muttaqin. Aku yakin ibu-ibu datang ke sini, bapak-bapak tanpa ke sini kalau tanpa duit, Bu ya. Tanpa dinjuk baskom panci, Bu ya. Tanpa don press ya. Tapi semuanya datang ikhlas karena cinta kepada Nabi Rasulullah. Juga kepada para tim safari dakwah yang Masya Allah tabarakallah, ada sound system, ada cyber dan lain sebagainya, ada adik-adik. Seneng gak Bu punya anak-anak cak ini? Seneng. Iya, ketika seni sudah diperkosa, ketika seni sudah dibuat dosa, ketika seni dibuat jadi DJ. Kalau zaman dulu Pak ya, bapak aku zaman dulu sering nyanyi, wong becewean itu malu. Malu, aku malu pada semut. Manjak nyanyi, senengnya nyaut, mensolawat diem. Tahun 90 malu nak menyanyi pada semut merah, malu dia. Datang lagi tahun lagi 90-an terus. LP Sukesi nyanyi pula cubit-cubitan. Cubit-cubitan. Diajak pula bercubit-cubitan. 2
2000-an datang lagi lagu yang merusak. Cinta Satu Malam. Oh indahnya. Aduh bahaya lagu. 2010 lagu lagi. Manu cicak rowo. Hafal manca itu. Ada yang lebih rusak lagi. Lagu ngajak bercinta, mari bercinta, mari bercinta. Anak-anak kita dicuci otaknya buat ikut dengan lagu itu. Anak-anak kita dicuci otaknya buat ikut generasi-generasi yang rusak. Maka anak-anak cak inilah, siapa lagi yang akan menggantikan kita senang dengan maulid Nabi kalau bukan anak-anak seperti ini. Solawat disenangi, solawat dicintai. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Adem tak bu? Enak tak? Iya. Sambil nyapu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Tak sudah-sudah aja. Menikmati, tak sudah-sudah aja. Tapi apa? Lantai bersih pahala dapat sambil nyuci piring. Salatullah salamullah ala toha rasul. Salatullah salamullah. Piring bersih pahala. Marah semua laki ibu. Salatullah salamullah. Laju sih, tak apa-apa. Daripada lempar piring, belum lunas, piring hias, lemak kita solawatan. Piring hias itu dijagonian sama ibu-ibunya. Bapaknya beda boleh megang, gara-gara marah sama lakinya, laju berlemparan. Lebih baik kita solawatan, itulah indahnya solawat. Maka pada malam hari ini aku akan menyampaikan 4 poin. Inilah jam 20.57, sepoinnya ini 1 jam, berarti kita jam 2 selesai, setuju? Lajulah aku balik ke Linggau. Mono sampai curup jalan begini cak ini mabuk sampai jam 2 pula. Yang pertama, Rasulullah itu adalah pribadi yang sempurna dan paripurna. Ibu nak jadi wanita karir. Ibu nak jadi apa baik Rasulullah punya. Bapak nak jadi apa baik Rasulullah punya. Aku polisi, Pak Ustaz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu sebagai pemimpin perang. Aku seorang kepala rumah tangga. Rasulullah punya anak, punya istri. Aku seorang penjabat. Rasulullah juga penjabat. Aku seorang pedagang. Rasulullah pedagang. Dari kecil sudah diajari pedagang. Aku seorang apa lagi? Petani. Rasulullah juga punya ladang. Jadi Rasulullah itu pribadi yang paripurna dan pribadi yang sempurna. Di dalam kitab Sama'il Muhammadiyah dikatakan Rasulullah adalah basyarun la kal basyar. Rasulullah itu manusia tapi dia tak cak manusia biasa. Rasulullah manusia tapi tak cak manusia biasa. Rasulullah beludah tak? Beludah. Rasulullah sama cak kita beludah, tapi ludah Rasulullah dengan ludah kita beda. Rasulullah ketika di Gua Hira bersembunyi dengan Abu Bakar. Abu Bakar ini diem pucat mukanya. Ditanya oleh Rasulullah, "Ngapo Abu Bakar?" "Tidak Rasulullah." "Ngapo?" "Tidak." Ini bahasa aku tidak mungkin Rasulullah itu, Pak. "Ngapo?" "Tidak." Ternyata tanya lagi sama Rasulullah, "Ngapo?" "Digigit kalau jengking," katanya. Akhirnya apa? Sini sama Rasulullah. Dikasih ludah Rasulullah, dikusuk-kusuk, sembuh, tidak bengkak lagi. Jangan ludah Pak pengurus masjid tadi, jangan ludah aku melepuh. Itu basarun lakal basar. Manusia tapi tidak cak manusia biasa. Rasulullah berkeringat tak? Berkeringat Rasulullah. Sama cak kita berkeringat, tapi keringat Rasulullah dengan keringat kita beda. Sayyidah Aisyah itu senantiasa menunggu Rasulullah ketika pulang dakwah. Jadi duduk dia. Ketika Rasulullah datang, dia ajak sama Sayyidah Aisyah, duduk dulu, lah disiapin lap. Lapnya itu untuk ngelap keringat Rasulullah, bau kasturi, dilap jadi set,
punggungnya, set, dicium. Wangi. Ibu nak meraktekan itu apa? Kalau nak berbakti sama lakinya, balik dari nyangkul, lajulah. Hika Pak, sikap Pak. Sini. Kosok dulu keringetnya. Coba cium keringet bapak tuh. Bau ketek katanya. Itu basarun lakal basar. Rasulullah itu manusia tapi tidak cak manusia biasa. Contoh, pribadi yang paling sempurna dan pribadi yang paling paripurna. Makanya kita timbulkan rasa senang kita dengan sholawat. Yang namanya cinta itu pasti ada buktinya. Yang namanya cinta itu pasti ada aplikasinya. Membuat apa? Aku ini cinta loh dengan dia. Aku ini rindu dengan dia. Apa cara bakti kita dengan rindu dengan Rasulullah? Adalah dengan bersholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu cinta Rasulullah, mencintai Rasulullah, bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan menjalankan perintah Allah. Salah satu perintah Allah apa Bu? Sholat. Sholatnya kata adik tadi lah bolong apa belum? Sering bolong atau tidak? Sering. Ibu, sholat itu emang perintah Allah, tapi bukan berarti Allah yang butuh dengan kita. No. Tapi kita yang butuh dengan Allah. Kenapa? Karena untuk mendapatkan surganya Allah dengan cara memancing rahmat Allah. Dan salah satu cara memancing rahmat Allah adalah menjalankan perintah Allah. Salah satu perintah Allah adalah sholat. Jadi sholat itu adalah cara kita memancing rahmat Allah agar mendapatkan surganya Allah. Iya. Jadi jangan sampai tinggal. Ini kadang sambil menyusui ibu-ibu dan sambil menyusui ibu. Datang azan Pak pengurus Masjid Mutakin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih nyusui kan? Ada maknya ngomongi, dem lah dik, sholat dulu. Agak dulu mak, agak nangis anak aku nih, nak nyusu dulu. Ibu tidak sadar bahwasanya air susu yang mengalir ketika ibu melanggar perintah Allah, maka itu adalah sebab-sebab anak ibu menjadi anak durhaka. Darah daging yang dialirkan dari air susu menuju daripada badan anak tersebut, ketika kita sedang menyusui dan kita melanggar perintah Allah, maka air susu itu bukan berubah jadi nutrisi, berubah menjadi durhaka kepada Allah. Kita tahan ibu, ninggalkan sholat demi nyusui anak. Coba man kita missing. Nah, cak mana? Missing nih, nak missing nih. Mama, ini lu nangis, tidak peduli. Yang penting missing. Dan mungkin kita bawa cak ini. Udah baca? Nangis juga sih. Kita demi missing ninggali sholat. Tapi demi sholat kita tidak galak ninggali kita yang sedang menyusui. Itu terkadang hal-hal sepele yang menimbulkan cintanya Allah itu, cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang. Kenapa? Karena kita kurang menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi ini ibu-ibu nih, lagi berewangan hajatan ngaduk dodol. Nah, dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Lanjut. Galak ngorgen caknya bapak tuh. Nyau terus dari tadi. Cai terus. Apa kata mamang? Datang Pak pengurus masjid Al Mutakin azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uji bapak tuh. Sholat dulu gitu. Agak keras ini dodol nih. Gak dulu, tak tahu lah bercampur keringat sama apa itulah asin lah, manis galonya di dodol tuh. Lagi nyanyi, lanjut nyanyi pokoknya. Lanjut nyanyi terus. Datanglah kemek. Bibi ganti lu sini. Kita demi kemek galak gantiin dodol, tapi demi sholat kita udah galak berganti, takut dodolnya keras. Tapi kalau kemek keras lah situ dodolnya, udah apa-apa. Yang penting aku kemek. Tahu tak kemek bu? Kencing. Kami di Linggau cek, aku nih takut tadi tuh. Sampai sini tanya bapak pengurus masjid, bahasanya apa? Bahasa Rejang. Kata, nah tak tahu pula aku bahasa Rejang nih pak. Aku wong Jawa tinggal di Linggau. Tidak katik nyambungnya, tapi katanya bisa lah bahasa Linggau dikit-dikit. Alhamdulillah. Itu kita lanjut. Kadang-kadang hal-hal sepele
kita meninggalkan sholat, kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ayo menjalankan cara kita untuk mendapatkan cintanya Allah dengan menjalankan perintah Allah. Salah satunya apa, Pak? Sholat. Yang kedua, meneladani akhlaknya. Kata Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, manusia generasi sekarang bukan kekurangan orang pintar, tapi kekurangan yang namanya adab dan suri tauladan. Mereka tidak tahu siapa suri tauladannya. Mereka, anak-anak muda sekarang ini kalau ditanya, siapa suri tauladan? Siapa yang kau idolakan? Aku rindu artis Korea. Aku rindu Shin Yongko. Tidak tahulah bahasanya itu apa. Aku rindu Shin Taeyong. Aku rindu so, pelatih bola Shin Taeyongnya. Aku rindu sama Jongkok. Itu yang mereka tahu. Tapi mereka tidak tahu yang namanya Sayyidah Fatimahuz Zahra. Mereka tidak tahu yang namanya Sayyidah Aisyah. Mereka tidak tahu Sayyidah Khadijatul Kubra. Sehingga fashion mereka sekarang ini bukan lagi fashion daripada orang yang menutup, malah terbuka. Ini kadang payah jadi ustadz nih Pak, nyingok di jalan nih. Tidak cak lagi kita nak nahan maksiat. Dijingok sayang. Dan dijingok mumpung ado. Kadang kita cak itu. Bajunya tuh Masya Allah. Ditarik ke pocok yang bawah, kejingoan. Ditarik ke bawah yang pocok, kejingoan. Tarik dua-duanya tengahnya sobek. Kita ini man lewat kadang istighfar. Tapi istighfar kita tidak pacak imbang sama jingok. Istighfarnya kayak ini. Astagfirullahaladzim. Kadang kita seperti itu yang berjingok. Makanya akhlak sekarang ini kurang. Wanita-wanita zaman sekarang ini yang dirindukan, ibu-ibu, bukan lagi Sayyidah Aisyah, bukan lagi Sayyidah Khadijah, tapi lebih artis sinetron. Mereka melihat Ayu Ting Ting. Kemana ku harus mencari, kemana. Itu yang mereka tahu, itu yang mereka idolakan. Padahal Sayyidah Fatimah ada. Sayyidah Fatimah selalu menjadi contoh. Nak dengar cerita tak, Bu? Lah ngantuk belum? Masa. Nian. Lanjut. Snack lah habis belum? Iya, Ibu ngunyah, aku ceramah. Nanggung nih. Dulu ketika di Shiratul Mustaqim itu akan kita semuanya sibuk, kita sendiri-sendiri. Sibuk dewek-dewek. Pak pengurus masjid sibuk dewek-dewek. Pak Babinsa sibuk dewek-dewek. Siapa lagi? Pak Prasetyo sibuk dewek-dewek. Siapa baik kita sibuk dewek-dewek. Akhirnya ketika kita sibuk dewek-dewek nak nyeberangi jembatan Shiratul Mustaqim, itu ada suara, nakisuru usakum. Tundukkan pandangan kalian. Wa ghaddu absarakum. Tutup mata kalian. Orang-orang bingung ketika mereka sibuk dengan dirinya masing-masing, sibuk dengan tujuannya masing-masing, nak minta pertolongan, kok ada yang ngomong tutup mata kalian, tundukkan pandangan kalian. Akhirnya ada suara, li'anna binta Muhammad satamuru aras sirat. Ngapa? Karena binta Muhammad, anak daripada Muhammad, Sayyidah Fatimahuz Zahra akan melewati jembatan Shiratul Mustaqim, dan melewatinya itu secepat kilat, langsung masuk surga, VVIP. Ibu-ibu pengen di belakang Sayyidah Fatimah nggak ini cak iyo cak ida, aku nih cak ini tapi masih Facebookan be, cak ida pengen ibu, pengen, tapi sudah akhlaknya Sayyidah Fatimah belum. Ibu tidak apa-apa main HP, ibu tidak apa-apa main FB Pro. Sekarang pun Bu, kalau nak posting dengan HP, posting lah. Aku sekarang lagi pengajian guys di Masjid Al-Mutakin. Ini nggak ustadznya hitamnya nah. Di Masjid Al-Mutakin, di Masjid Al-Mutakin. Tidak apa-apa ibu, uploadlah ibu tentang pengajian. Riak ada ustadz, tidak apa-apa riak. Ku kata tidak riak. Kenapa? Karena zaman sekarang nih orang lebih senang mereka mengupload orang yang sedang berjoget-joget. Zaman sekarang nih orang lebih cinta mengupload dengan memamerkan tubuh lekuk mereka. Tapi jarang orang yang mau memamerkan daripada pengajian. Daripada media sosial dipenuhi dengan orang-orang yang berjoget cak ini. Yang berjoget cak ini.
Cak ini, dah apalah Bu, nyingok be sekilas. Sampai selesai. Cak itu apa? Kita lebih baik ramaikan media sosial dengan pengajian. Ramaikan media sosial dengan majelis taklim. Itu yang kita pengen, itu yang kita bangun. Bukan malah kita bangun yang lainnya. Tidak bagus. Bukanlah kita mengupload video yang tidak-tidak. Ibu boleh bermedia sosial, tapi gunakan untuk siar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah ala taha salatullah ala yasin habibillah. Apal Bu? Apal? Galak diiringi musik? Galak? Boleh? Musik? Ayo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد الله بأهل البدر يا الله. صلاة الله على طه رسول الله. صلاة سلام الله على ياسين Habibillah. على ياسين حبيب الله. Pacak pula penyanyi aku nih Pak, tapi nyanyinya solawatan. Pacak pula bedandut, tapi dangdutnya solawatan. Melanjutkan, tadi ada Ustadz Ramadian tadi mengatakan Rasulullah itu bisa menjadikan yang benci menjadi cinta, yang tidak suka menjadi suka. Terbukti banyak zaman dulu yang tidak senang dengan Nabi. Bahkan manca aku ini dakwah sekarang naik mobil. Dakwah lah disambut dengan panitia. Dakwah lah diinjuk snack. Zaman Rasulullah dulu dakwahnya cak mana? Dilempari oleh batu. Dilempari oleh kotoran unta. Pernah suatu saat Rasulullah lewat tuh dilempari oleh batu, dilempari oleh kotoran unta, dilempari oleh jeruan. Tahu jeruan Pak? Daleman. Susah pula mana ngomong daleman nih. Jeruan B, jeruan unta. Dilempari oleh jeruan unta. Dilempari. Akhirnya suatu saat Rasulullah itu apa? Rasulullah itu lewat lagi. Tapi yang Rasulullah heran kok tidak katek lagi wong ini. Kemana lah? Rasulullah tidak langsung, alhamdulillah tidak nyari, datang, mana ini fulan bin fulan yang kemarin aku lempari onta, yang lempari kotoran onta. Kemana ini fulan bin fulan yang sering lempari aku dengan batu. Kok sekarang dia tidak kate? Nyari Rasulullah. Akhirnya apa? Muhammad, dia sakit, jadi libur, lempari libur je. Libur. Akhirnya apa? Rasulullah tidak melanjutkan dakwahnya. Rasulullah balik. Mana aku jadi itu? Alhamdulillahnya. Balik ke rumah ngomong sama bininya. Tolong siapi roti, makanan yang ada untuk saya bawa. Sayyidah itu bingung, untuk apa ini? Akhirnya apa? Disiapi. Ditanya untuk siapa? Untuk orang yang lempari aku nah sakit. Itu bini Rasulullah. Man bini kita Pak? Oke sini biar aku racun biar mati sekalian kau. Tapi bini Rasulullah tidak disiapi, dibawanya
roti tersebut ke orang sakit. Akhirnya ketika datang, nangis yang lempari batu tadi. Muhammad, ngapo kau tuh datang ke sini? Aku nih wong jahat dengan kau. Lempari tai untong, lempari kotoran untong, lempari jeroan unto. Ngapa kau datang di saat aku sakit cak ini? Kawan-kawan aku dak kate yang datang. Kawan-kawan aku belum ada yang jenguk aku, tapi engkau duluan yang datang. Dengan akhlak Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya engkau itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Masuk Islam gara-gara akhlaknya Rasulullah. Mudah Rasulullah tuh kalau nak memberikan cinta kepada kita. Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam cak mono. Dulu bencinya dengan Rasulullah sampai-sampai apa? Sayyidina Umar ini bingung dia. Seluruh kaum Quraisy, dengarkan aku. Untuk keadilan agar tak kate perang di antara kita ini, caknya kita perlu bunuh Muhammad. Aku akan bawa pedangku, aku akan datang kepada Muhammad, akan kubunuh Muhammad. Nak dibunuh Muhammad, bawa pedang sampai ketemu Nabi Muhammad, sering cak ini ngeter Sayyidina Umar, jatuh pedangnya, dak jadi nak bunuh. Manda kita berbunuhan sama wong ni, menjatuh pedang kita, pedang dia tebas dulu. Tapi Rasulullah tidak, diambil pedangnya. Nah, Umar bunuhlah. Bunuh Umar. Dak galak, dak berani, dak bisa bunuh. Karena apa? Ketika dia memandang Rasulullah, ada pandangan cinta. Makanya Bapak Ibu, kita ni nak ngandeli solat kita, tahajud kita dak susah. Kita bangun malam kadang cuma nak kencing baik dan nak tahajud. Kita solat kadang cuma cak ini. Apalagi ibu-ibu solat ada sinetron. Mumpung iklan kan sinetron, Allahu Akbar. Kembali lagi sinetron ini, alah cepat pula. Sami Allah, Allahu Akbar. Fatihah cak tadilah, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Demi sinetron kita. Sibuk dengan sinetronnya. Karena apa? Kita tidak kata cinta. Tapi ketika ada cinta kita dengan Rasulullah, maka semuanya akan menjadi indah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari bersama-sama cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buktikan cinta itu dengan solat untuk menjalankan perintah Allah. Kita wujudkan cinta itu dengan menjalankan akhlak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wujudkan cinta kita kepada Rasulullah dengan meniru kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini semua, saya apresiasi. Saya senang ibu semua hadir di sini. Ibu hadir di sini ini bukan pilihan ibu, tapi pilihan Allah. Imam Ahmad bin Ali mengatakan, atau dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, idza aradallah bi 'abdihi khairan. Allah itu kalau cinta kepada hambanya, faqahahu fiddin, maka Allah akan mendekatkan hambanya dengan cinta dengan majelis ilmu, cinta dengan ulama, cinta dengan majelis ta'lim. Maka ibu-ibu yang datang ke sini ini bukan pilihan ibu, tapi pilihan Allah. Ibu-ibu dipilih oleh Allah. Kenapa? TV-nya ditinggalkan, suaminya ditinggalkan, apalagi kesukaan dunianya ditinggalkan. Ibu dihadirkan di majelis ini berarti Allah yang pingin. Tapi di dalam usul fikih itu ada yang namanya mafhumu mukhalafah. Kalau Allah tak suka, jangankan yang jauh dari masjid, yang dekat pun kadang Allah tak gerakkan hatinya. Maka alhamdulillah ibu digerakkan hatinya untuk hadir di sini. Para malaikat semuanya datang ke sini. Para malaikat semua melingkari di sini, lapor kepada Allah. Ya Allah, ini ada ibu-ibu Masjid Al-Mutakin, bapak-bapak Masjid Al-Mutakin sedang pengajian. Apa kata Allah? Coba jengok. Allah bukan tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Ini adalah bentuk Allah cinta kepada hambanya. Akhirnya apa? Dilaporkan oleh malaikat. Tadi ada salawatan, tadi ada baca Quran, tadi ada pengajian, ada sedekahnya pula. Ibu-ibu bawa makanan, ibu-ibu rewang-rewangan dari tadi untuk Maulid Nabi. Maka ushidukum ya malaikat,
saksikanlah wahai malaikat, inni qad ghafartu lahum, sesungguhnya saya telah mengampuni dosa-dosanya dan saya telah mengabulkan semua hajat-hajatnya. Minta sama Allah ibu. Yang lagi sumpek-sumpek banyak masalah, minta sama Allah. Yang besok ada rentenir, minta sama Allah. Yang besok masih sakit, hari ini masih sakit belum berobat, minta sama Allah. Insya Allah Allah ijabah semua doanya. Yang sakit minta sama Allah, Allah angkat penyakitnya. Yang berhutang, Allah minta sama Allah, Allah lunaskan hutang kita semuanya. Yang sumpek, minta sama Allah, semoga apa? Diberikan kebahagiaan. Ibu, kita di dunia ini ada yang namanya hisab. Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Apapun yang kalian minta ibu, itu ada hisabnya. Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Dunia ini halalnya saja nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana haramnya? Saya kasih contoh. Mana ibu ketua pengajian? Ada enggak? Hadir enggak? Enggak hadir? Hah? Ibu yang jilbab pink. Ibu siapa ibu? Ibu siapa? Ungu. Ya Allah, jilbab salfok, saking cetarnya wahana itu. Ibu jilbab ungu siapa namanya ibu? Erna. Ibu Erna. Ibu Erna. Lah ngapa kamu mulai nyaut? Ibu Erna. Apa bahasa Rejang sini tadi bu? Hah? Binai. Binai. Kata malaikat. Ibu Erna, Binai. Datang Ibu Erna, edek. Ditimbang Ibu Erna ini antara surga sama neraka nih. Kata malaikat, Ibu Erna ini kurang seon caknya timbangan baiknya. Dem, neraka. Ibu Erna neraka uje. Contoh kita doakan Ibu Erna masuk surga. Ibu Erna neraka. Ketika saat itu kita berpedoman dengan ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Dunia ini halalnya akan dihisab, bagaimana haramnya. Datanglah jilbab ungu Ibu Erna. Dek. Malaikat. Henai ya. Binai. Salah terus aku nih. Cak mana jadi wong Rejang nih. Binai. Aku jilbabnya Bu Erna. Lah ngapa? Bu Erna tuh baik malaikat. Ngapa? Dia pengajian di Masjid Al-Mutakin pakai jilbab perno ungu. Cak aku lah. Lunas belum? Lunas. Belum lunas? Ya aku bantu. Lunas. Sudah. Ditimbang lagi sama jilbab-jilbabnya. Ditimbang berdua. Nah, lebih seon. Masuk surga Bu Erna ini. Gara-gara jilbab Bu Erna yang dibawa dibawa maulid di Masjid Al-Mutakin menjadi sebab Ibu Erna akhirnya masuk surganya Allah. Gara-gara jilbab. Itu hal sepele bisa memancing rahmatnya Allah. Aku contoh lagi. Mana ibu-ibu nih? Ibu. Depan. Ibu siapa bu? Ibu Nelly, nah sibuk ngapa ngobrol sama Ibu Nelly ini. Ibu Nelly, ibu ada 3 orang yang sakit hati. Dengerin, ada 3 orang yang sakit hati. Yang pertama punya laki diambil wong, sakit hatinya tuh. Yang kedua punya duit diambil wong, sakitnya. Yang ketiga wong ngomong tidak didengerin, sakitnya anakku. Ibu Nelly dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihisab, lebih banyak dari Bu Erna, kurang 5 ons nih. Dan nerakonnya nih paling bawah nih. Masuk Bu Eli. Nah, contoh baik Bu Eli. Masuk Ibu Eli neraka, ujian. Ketika Ibu Eli belum masuk ke neraka, nak melangkah ke neraka, datang tasnya. Nah, tas Ibu Eli. Ibu apa? Ibu Nelly datang. Meli. Ya, Ibu Mel. Belin. Ibu Meli. Tasnya datang. Ngapa lu bapak yang oi lagi? Tasnya datang Ibu Melin tadi. Ya, malaikat. Aku tas Bu Meli. Ngapa kau bersemut? Yo, pas maulid bawa risol yo. Dalam tasnya.
Tidak apa-apa kata. Ditimbang sama tas-tasnya. Akhirnya lebih 7 on. Ibu Merin sama Ibu Erna akhirnya bertemu di surga. Bertepuk berdua. Alhamdulillah. Tak salah kita hadir di Masjid Al-Mutakin ini. Walaupun duduk terkantuk-kantuk. Masuk surganya Allah gara-gara jilbab sama tas. Itu hal yang sepele bisa memancing rahmat Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Makanya aku kalau ketemu ibu-ibu bapak-bapak ini, tak usah kunjuk dalil banyak-banyak. Yang aku unjuk itu adalah semangat ngaji. Nak ngapo lagi gitu Pak, kalau bukan nak ngaji. Nak ngapo lagi, nak ngejer kayo. Lah dari dulu kita daftar jadi wong kayo, tapi tak pernah kayo. Ngapo? Karena manusia itu adalah makhluk yang paling serakah, makhluk yang paling kurang. Dikasih berapa-berapa baik kurang, dikasih apa-apa baik tak cukup. Makanya tak pernah yang namanya kita kayo. Nak ngapo lagi? Aku ketemu ibu-ibu, aku kasih dalih. Aku kasih semangat ngaji, Bu. Malaikat Jibril itu pernah berkata kepada Muhammad, "Ismasyita, hiduplah sekehendakmu. Nak berjudi silahkan, nak slot silahkan, nak menzolimi tetanggamu silahkan, menzolimi keluargamu silahkan, memutarbalikan fakta silahkan, memfitnah silahkan. Tapi tunggu saja, fa innaka mayitun. Engkau akan terbaring kaku di hadapan orang-orang yang menyolatimu. Engkau akan terbaring kaku di hadapan orang-orang yang memandikanmu. Jangankan untuk sekedar berdosa, hanya kita mengedipkan mata dan menggerakkan jari jemari kita tak baca. Saat itulah kita baru ngerasa, ya Allah, nak bangun lagi cuma sekedar milu maulidan di Masjid Al-Mutakin. Nak bangkit lagi sekedar kita nak baca Al-Quran. Nak bangkit lagi sekedar kita nak sodakoh. Itu orang-orang kepengen semuanya bangkit. Wa ahbib man syi'ta. Cintailah siapapun dan apapun yang engkau cintai. Ibu cintai lakimu silahkan. Bapak cintai istrimu silah. Cintai cucumu silah. Cintai hartamu silahkan. Cintai mobilmu silahkan. Tapi yang dihisab di hari kiamat, tapi yang dihisab di alam kubur, bukan mobil, bukan harta, bukan anak, bukan cucu. Yang dihisab adalah amalan kita. Datang di alam kubur. Datang malaikat. Sebelum datang malaikat, datang yang Pak Prasetyo datang. Contoh Pak, datang Pak Prasetyo sudah di alam kubur. Sebelum malaikat datang cahaya. Kata Pak Prasetyo, siapa kau? Aku adalah sodakoh ketika pelepasan tanah masjid misalnya. Datang memberi cahaya. Ketika Bu Erna datang lagi. Siapa kau? Aku adalah uangmu ketika untuk bersodokah. Ngapa redup nian? Iyo 2000 kau genjuk kemarin. Lucek pula. Datang juga. Tapi sebaliknya ketika bapak di alam kubur, ibu di alam kubur, ketika dosa yang itu berbuat bapak di dunia, maka di akhirat juga datang. Datang sawit. Dang. Siapa kau? Sawit. Ngapa kau dari sini? Yang kau dodos dulu. Siapa kau? Kobes. Ngapa? Yang kau paling dulu di bocok itu. Datang galau Bu. Semuanya akan dihisap. Makanya hiduplah sekehendak. Nak maling silahkan, nak slot, nak judi silahkan. Tapi fa innaka mayitun wa ahbib man syi'ta. Cintailah siapapun yang engkau cintai. Fa innaka mufarikuhu. Ibu bapak akan berpisah dengan harta. Ibu bapak akan berpisah dengan yang namanya anak. Ibu bapak akan berpisah dengan yang namanya cucu. Tinggal milih kita yang duluan pergi atau mereka yang akan duluan meninggalkan kita. Dunia hanya sementara. Makanya bertobat. Ada tak Ustadz peringatan dari Allah untuk bertobat? Ada Ibu. Setiap hari ada. Nak contoh tak? Apalah kemalaman? Wah. Contohnya, rambut ini hitam. Nikmat apa bukan? Nikmat. Tapi lambat laun rambut ini akan menjadi putih. Itu nikmat dari Allah sekaligus peringatan dari Allah. Taubatlah. Rambut lan putih, rambut yang hitam lah jadi
putih. Itu nikmat sekaligus peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Mata ini dulunya memandang jauh. Tapi sekarang mata itu nikmat tidak, Bu? Nikmat tak? Nikmat gitu mata ini untuk memandang itu nikmat. Tapi sekarang mungkin membutuhkan kacamata. Nikmat itu berubah menjadi peringatan dari Allah. Ayo tobatlah, tobatlah, tobatlah. Suruh kita bertobat. Dulu kaki kita pacak naik gunung. Kaki kita pacak berjalan. Berkeliling daerah Curup ini. Kemana baik talang ulu. Air males, air dingin, air keruh. Air apa lagi daerah sini. Semuanya ada keliling. Kaki kita kuat. Sekaranglah membutuhkan Apison Blossom, Fresh Care, Hot Cream. Semua kalau tertempel di sini. Malam-malam bapaknya. Bau apa ini? Biasalah apa. Lah tua ini asam urat aduh. Lah tua inilah kaki lah pegel-pegel galau. Itu nikmat kaki pacak berjalan kemana-mana. Tapi tinggal nunggu peringatan dari Allah. Itu peringatan kalau lah pegel lah capek. Sudah. Kita ini tobat. Nak ngapo lagi. Kalau bukan nak kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Yang muda mati. Orang kaya. Orang miskin. Pengurus masjid. Pak RW, Pak Babinsa, yang ceramah, agek dulu. Siapa yang ngajak kamu ke surga mana aku mati kalau ini? Gek dulu, gantian dulu. Kita doakan semua yang di sini panjang umur kalau. Masya Allah, alhamdulillah. Apalagi anakku ngomong nih, cak nyola dari akhlak lah sudah, dari perintah Allah lah sudah. Kemudian dari perintah untuk bertobatlah sudah, semuanya sudah kusampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Maka alhamdulillah dari umur Anjas ini muda bapak ibu. Anjas ini datang ke sini bukan nak nyeramain, bukan nak dakwain ibu, itu bukan. Tapi Anjas datang ke sini nak silaturahmi sebagai adik, sebagai anak, sebagai ponaan, nak silaturahmi dengan ibu-ibu talang ulu yang cantik-cantik, jilbabnya warna-warni indah merona, kinclong-kinclong dari tadi itu. Cuma nak silaturahmi dengan bapak-bapak semuanya, bukan bermaksud menggurui, tapi Anjas datang ke sini untuk silaturahmi. Siapa tahu kita berjumpa lagi, siapa tahu Allah takdirkan kita untuk bertemu lagi. Semoga kita tidak keluar dari majelis ini melainkan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tidak keluar kita dari majelis ini melainkan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah angkat semua penyakit kita. Dan Allah jadikan keluarga kita, anak cucu kita orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat. Dan sebab maulid pada hari ini menjadikan tanah yang ada di Talang Ulu ini menjadi subur. Menjadikan mata pencarian yang di Talang Ulu ini menjadi kaya. Menjadikan berkah tanah yang di Talang Ulu ini. Kita semua nanti insya Allah lain waktu bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini saja karena perjalanan kita dari Curup ke Linggau ini malam dan agak jauh. Kita dapat bertemu di lain waktu. Dari Anjas ini saja. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.